Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas paket 1 latihan CPNS tahun 2021. Jelas soal nomor 1. Kelanjutan dari gambar di atas adalah titik. Kalau kita amati, ini di dalamnya ini ada bundaran hitam sebanyak 2, terus kemudian di sini 4, selanjutnya 8, berikutnya adalah 16, berarti selanjutnya adalah 32. Kalau kita amati, ini bundar hitamnya 2, terus kemudian 4, kemudian 8, ini seharusnya 16. Karena di sini yang warna hitam ini ada 6, yang warna putih ada 1, berarti yang warna putih ini bernilai 10. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Berarti berikutnya di sini nanti yang warna putih ada 3, 30, dan yang warna hitam ini ada 2, jadi 32. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Adi dan Denny adalah anak dari pasangan suami istri, Benny dan Citra Celia. Berarti di sini Benny dan Celia dia menikah, mendapatkan 2 anak yang bernama yaitu Adi dan Denny. Edo adalah anak dari pasangan Denny dan Vania. Berarti Denny ini menikah dengan Vania. Dia memiliki anak bernama Edo. Oke, selanjutnya Adi dan Gina mempunyai anak Hero dan Jessica. Berarti Adi ini menikah dengan Gina. Nah, dia memiliki anak yang bernama, ada 2 ya, yang bernama yaitu Hero dan Jessica. Pertanyaannya, hubungan Hero dengan Edo disebut titik-titik. Berarti kita mencari hubungan antara Hero dan Edo. Ini hubungannya apa? Kalau kita amati saudara sepupu. Kedua, saudara misan. Ini juga kurang tepat ya. Terus kemudian saudara ipar. Yang 2 saudara kandung. Yang ini adalah saudara satu bapak. Kalau kita amati dari A sampai E, saudara satu bapak ini kurang tepat. Terus saudara kandung juga kurang tepat. Saudara ipar juga kurang tepat. Misan juga kurang tepat. Yang tepat adalah saudara sepupu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya 772, terus kemudian 84, 40, 18, titik. Kelanjutan dari barisan di atas adalah titik. Sekarang kita amati terlebih dahulu dari segi pengurangan terlebih dahulu. Apakah sudah tepat? Kalau ini kita kurangi 2 dikurangi 4, ini tidak bisa, berarti 12 dikurangi 4 yaitu 8. 16 dikurangi 8, 8. Kalau ini kita kurangkan 84 dikurangi 40 yaitu 44. Selanjutnya 40 dikurangi 18 yaitu 22. Oke, berarti kita punya kesimpulan. Selanjutnya berarti dikurangi, ini kan dibagi dengan 2 ya. Terus berarti dibagi dengan 2 yaitu 11. Berarti 18 kita kurangi dengan 11 sama dengan 7. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang jawaban do. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ini nomor 3. Selanjutnya yaitu nomor 4. 123, 6,234, 24, 345,96. Kelanjutan barisan di atas adalah titik. A 435, B 365, C 456, Do 256, dan E adalah 465. Sekarang kita cari prosesnya.
Karena ini barisannya agak panjang, biasanya ciri-ciri dari barisan kalau panjang ya seperti ini biasanya barisan lompat ya. Ini berlompat-lompat ini. Kalau kita amati, ini ke sana, ini ditambah dengan 111. Ini juga gitu. Kalau ke sana adalah ditambah 111. Berarti selanjutnya ini juga dikali dengan ditambah dengan 111, yaitu 456. Nah, sekarang berikutnya, urutan berikutnya ini 6. Terus kemudian kalau kita amati ini dikali dengan 4. Ini dikali 4. Ini juga dengan dikali 4. Berarti selanjutnya kalau dikali 4 sama dengan 4 dikali 6 ini 24. 4 nyimpan 2. Terus kemudian 4 dikali 9 36 ditambah 2 yaitu 38. Oh ya, ternyata yang ditanyakan hanya ini ya 456. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C, nomor 4. Oke, selanjutnya adalah nomor 5. 8 pekerja mampu menyelesaikan membuat sebuah bangunan dalam waktu 18 hari. Pemimpin proyek ingin agar pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari. Jumlah pekerja tambahan yang harus ditambah agar pekerjaan cepat selesai seperti yang diinginkan adalah titik. Jadi ini perbandingan terbalik ya. Jadi semakin harinya semakin dipersingkat, maka pekerjanya harus semakin banyak. Jadi kalau 8 hari ini 8 pekerja ini dapat menyelesaikan dalam waktu 18 hari. Oke, pertanyaannya kalau 12 hari, nah, ini membutuhkan berapa pekerja? Oke, karena ini perbandingan terbalik, berarti kita membuat pecahannya juga dibalik. Jadi 8 dibagi X ini sama dengan kita balik 12 dibagi 18. Nanti kalau pecahannya perbandingannya ini senilai ya, maka ini juga tidak kita balik ya. Setelah itu kita kalikan silang, ini 8 dikali dengan 18 sama dengan 12 dikali dengan X. Atau bisa kita tuliskan 12 dikali dengan X sama dengan 8 dikali 18. Jadi X-nya sama dengan 8 dikali 18 dibagi dengan 12. Kita sederhanakan, ini kita bagi dengan 4, 3 kita bagi dengan 4, 2. Sekarang bisa kita tuliskan, yaitu 2 kali 18 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jadi pekerjaan yang agar selesai tepat waktu berarti membutuhkan pekerja sebanyak 12 orang. Karena di sini sudah ada 8 pekerja, berarti pekerja tambahannya bisa kita tuliskan di sini. Ini pekerja tambahan ini sama dengan 12 kita kurangi dengan 8, yaitu 4 pekerja. Jadi jawabannya adalah 4 pekerja, yang C. Jadi yang C ini, pilihan yang C. Itu untuk nomor 5. Berikutnya adalah nomor 6. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Ini pernyataan kedua. Pernyataan ketiga, kesimpulan yang tepat tentang buaya adalah titik. Dari sini perhatikan, A. Buaya termasuk hewan mamalia. Dari sini hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Karena ini hewan buaya bertelur, berarti buaya bukan termasuk mamalia ya. Ini kita tidak kita pilih. Selanjutnya, buaya termasuk hewan yang beranak dan bertelur. Jadi tidak ada hubungannya dengan pernyataan ya. Karena pernyataannya di sini buaya berkembang biak dengan cara bertelur. C. Buaya berkembang biak dengan cara mamalia. Ini juga kurang tepat. Yang do, buaya termasuk hewan bukan mamalia. Ini yang tepat ya. Jadi
Karena mamalia ini beranak, sedangkan buaya bertelur, berarti buaya ini bukan mamalia. Yang do adalah buaya termasuk hewan mamalia yang bertelur, itu juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang do. Selanjutnya nomor 7 ini ya. Harga 3 buku tulis dan 2 buku gambar adalah 11.500, sedangkan harga 2 buku tulis dan 5 buku gambar adalah 15.000. Maka harga 5 buku tulis dan 10 buku gambar adalah titik. Sekarang kita misalkan ini buku tulisnya, ini misalkan X, sedangkan buku gambarnya ini harganya misalkan Y. Berarti kita punya persamaan 3X ini kita tambah dengan 2Y, ini sama dengan 11.500. Oke, selanjutnya 2 buku tulis berarti 2X ditambah dengan 5 buku gambar berarti 5Y sama dengan 15.000. Oke, yang ditanyakan adalah dari sini 5X ditambah dengan 10Y sama dengan berapa? Kita gunakan cara eliminasi ya. Ini kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan dengan 3. Oke, kalau kita kali 2 semuanya berarti 6X ditambah dengan 4Y ini sama dengan 11.500, kita kali dengan 2 berarti 23.000. Yang bawah kita kalikan dengan 3 berarti 6X ditambah dengan 15Y ini sama dengan 45.000. Kalau kita kurangkan, ini 6X kurang 6X habis, 4X dikurangi 4Y dikurangi 15Y sama dengan 11Y. Ini sama dengan, kalau kita kurangkan berarti negatif 22.000. Kalau berarti Y nya sama dengan, ini negatif juga ya, 4 dikurangi 15Y min negatif 11Y. Kalau kita bagi berarti min 22.000 dibagi dengan min 11, ini sama dengan 2.000. Oke, berikutnya kita cari X nya. 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 11.500. X nya sama dengan 6, Y nya sama dengan 2.000, berarti bisa kita tulis 3X ditambah dengan 4.000 sama dengan 11.500. Berarti 2.000 dikali 2 4.000. Berarti di sini bisa didapatkan 3X sama dengan 11.500 kita kurangi dengan 4.000. Berarti 3X nya sama dengan 7.500. Berarti X nya sama dengan 7.500 dibagi dengan 3 yaitu 2.500. Yang ditanyakan adalah harga 5X ditambah dengan 10Y. Berarti 5 kita kalikan dengan X nya tadi 2.500 ditambah dengan 10 dikali 2.000. Nah, jadi sama dengan ini 5 dikali 2.500 yaitu 12.500 ditambah dengan 20.000. Nah, ini sama dengan 32.500. Nah, itu. Nomor 8 ini adalah soal yang tipe tes kepribadian. Pada soal tipe ini nanti kita diberikan permasalahan, terus kemudian kita diminta untuk memilih skala prioritas. Jadi prioritas yang paling utama yang mana, itu nanti akan mendapatkan skor 5. Sedangkan yang tidak terlalu prioritas maka akan mendapatkan skor 1. Jadi skalanya antara 1 sampai 5. Ini ada sebuah contoh. Untuk memenuhi target kantor Anda agar setiap pegawai mengikuti pelatihan minimal sekali dalam 1 tahun, atasan Anda meminta Anda untuk mengikuti pelatihan yang tengah dibutuhkan oleh kantor, namun tidak sesuai dengan bidang yang Anda kerjakan, dan biaya pelatihan tersebut sangat mahal. Dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada akhir tahun, hanya sebagian dari biaya pelatihan tersebut yang bisa dibayarkan oleh kantor, sehingga sikap Anda atas pelatihan ini adalah titik-titik.
Ini ada yang A, mencoba meminta atasan untuk mempertimbangkan pelatihan lain dengan biaya yang lebih murah. Ini juga bagus ya. Tapi apakah ada yang lebih prioritas lagi? Terus kemudian yang B, mencoba berbicara dengan atasan untuk mencari pelatihan lain pada bidang yang sama, namun dengan biaya yang lebih terjangkau sehingga seluruhnya bisa diganti oleh kantor. Ini negosiasi yang B. Terus yang C adalah meminta atasan untuk mempertimbangkan pegawai lain untuk mengikuti pelatihan tersebut yang sesuai dengan bidangnya. Ini meminta pertimbangan ya untuk pegawai lain untuk mengikuti pelatihan ini. Yang C adalah menerima dengan senang hati karena suatu saat pelatihan tersebut pasti bermanfaat bagi organisasi. Kalau menerima dengan senang hati jelas tidak mungkin ya, karena biayanya sangat mahal. Kalau dibebankan kepada peserta sepertinya ini tidak memenuhi. Yang D, menerima dan mengikuti pelatihan tersebut tetapi meminta atasan agar semua biaya bisa diganti oleh kantor. Karena kondisinya efisiensi anggaran ini juga tidak memungkinkan yang E ini ya. Jadi kalau kita buat skala prioritas, ini nanti adalah yang B, yaitu bernegosiasi ya dengan atasan. Terus kemudian yang A ini adalah skornya 4, yang D ini skornya 3, yang E adalah skornya 2, dan yang skor 1 adalah yang C, meminta atasan untuk pertimbangan pegawai lain. Jadi dia tidak mau menerima dan memberikan pelatihan tersebut kepada pegawai lain. Ini skornya adalah yang 1. Jadi yang paling utama adalah yang B. Selanjutnya adalah nomor 9. Anda adalah seorang kepala RW di lingkungan perumahan Anda. Di lingkungan Anda tinggal, banyak sekali warga berkebangsaan asing atau ekspatriat yang sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan tidak pernah ikut pertemuan RW atau mengikuti komunitas. Hal apa yang Anda lakukan sebagai kepala RW? Yang A, membuat himbauan dan pengumuman tertulis kepada seluruh warga agar ikut berpartisipasi di kegiatan masyarakat. Padahal ini yang bermasalah adalah warga patriat ya, ekspatriat, sehingga yang A ini kurang tepat kalau seluruh warga yang ditujukan. Yang B, mendatangi warga ekspatriat dan menyarankan untuk bisa ikut berpartisipasi di kegiatan masyarakat. Ini tepat ya, tepat. Apakah ada yang lebih tepat lagi? Yang C, menghubungi warga ekspatriat satu persatu melalui telepon atau aplikasi percakapan singkat. Ini kalau melalui telepon ini juga sepertinya kurang tepat ya. Terus kemudian yang D, memaklumi karena perbedaan budaya sehingga mereka tidak harus menyesuaikan dengan budaya timur. Yang E, menegur warga ekspatriat dan menyuruh untuk ikut berpartisipasi pada pertemuan berikutnya karena warga merasa keberatan dengan ketidakhadiran mereka. Sekarang kita ambil skala prioritasnya. Yang pertama adalah yang B, yaitu mendatangi warga ekspatriat dan menyarankan untuk bisa ikut berpartisipasi dengan kegiatan masyarakat. Dengan skor 4 yaitu yang A. Yang C ini adalah skornya 3. Yang E berskor 2, sedangkan yang D adalah skor 1. Untuk selanjutnya adalah nomor 10. Menjelang jam istirahat di kantor, Anda dan rekan Anda berjanji untuk makan siang di kantor. Akan tetapi bos Anda memanggil dan meminta tolong Anda untuk menangani klien prioritas yang akan datang di jam istirahat. Dan transaksi klien tersebut akan sangat berpengaruh pada penambahan modal perusahaan Anda. Apa yang Anda lakukan? Ini ada pilihannya. Yang A, menolak, ini jelas kurang tepat. Yang B, mengatakan pada bos bahwa Anda akan memiliki janji, ini juga kurang tepat ya, dia juga menolak. Yang C, meminta bantuan teman, ini juga kurang prioritas sepertinya. Yang D, menerima permintaan bos untuk melayani klien dan meminta maaf kepada teman tidak bisa makan di luar kantor. Ini profesional ya, lebih benar kayaknya yang D. Yang E, makan siang di kantor sambil mempersiapkan beberapa hal sambil menunggu
klien. Sekarang kita buat skala prioritasnya. Prioritas yang pertama adalah pilihan yang Do, terus selanjutnya yang E, selanjutnya yang C, terus B, dan yang terakhir adalah yang A. Selanjutnya adalah nomor 11. Nomor 11. Dalam suatu rapat pendapat saya tidak diterima peserta lain, maka saya akan titik. A. Menerima pendapat orang lain dengan berat hati. Yang B. Berusaha menghargai pendapat orang lain. Yang C. Berlapang dada menerima perbedaan itu. Terus yang D. Merasa jengkel terhadap kejadian itu. Yang E. Berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Ini skala prioritasnya. Yang pertama adalah karena pendapat kita itu ditolak oleh peserta lain, maka kita harus berlapang dada dan menerima perbedaan itu. Yang berikutnya adalah 4. Ini dengan berat hati nih ya, ini tidak bagus. Terus kemudian yang B, berusaha menghargai pendapat orang lain. Oke, selanjutnya yang Do, dan yang terakhir adalah yang E. Oke, selanjutnya adalah nomor 12. Untuk nomor 12, menghadapi kehidupan ini saya mempunyai keyakinan bahwa A. Setiap orang selalu mempunyai masalah. Yang B. Nasib setiap orang tergantung pada cara dia menghadapi kehidupan ini. Yang C. Ada yang mempunyai takdir baik dan buruk. Yang D. Orang tua mempunyai andil yang besar terhadap nasib anaknya. Yang E. Setiap hari adalah harapan sehingga setiap orang wajib berusaha keras. Dari sini kita buat skala prioritasnya. Yang prioritas pertama adalah yang pilihan E, terus berikutnya B, selanjutnya yang Do dengan skor 3, selanjutnya yang A dengan skor 2, dan yang terakhir adalah C, yaitu dengan skor 1. Berikutnya adalah soal nomor 13. Saat Anda berangkat ke kantor, tiba-tiba turun hujan, padahal hari itu akan ada rapat yang penting, maka saya akan titik-titik. A. Menunggu hujan reda. Ini sepertinya kurang tepat ya. Kalau hujan reda, kalau tidak reda-reda berarti dia tidak ikut rapat. Selanjutnya, tidak berangkat dengan alasan hujan. Ini juga kurang profesional. Yang B. Tetap berangkat. Kalau pada saat hujan tetap berangkat, kalau tidak bawa mantel berarti dia akan kehujanan atau payung. Yang D. Tidak berangkat dan meminta rapat dijadwal ulang. Ini juga kurang tepat sekali. Yang Do. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Ini yang menunjukkan profesional, yaitu yang E ya. Jadi skala prioritasnya ini yang 5, yang E. Terus kemudian tetap berangkat ini 4 skornya. Terus yang B ini skornya 3, yang A skornya 2, dan yang terakhir adalah yang Do skornya 1. Oke, berikutnya nomor 14. Agar mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi, maka saya akan tetap belajar seperti biasa. B. Belajar dengan santai. Yang C. Menambah jam belajar. Yang D. Belajar dengan teman-teman di sekitar rumah. Yang E. Belajar sendiri dengan lebih giat. Ini kita buat skala prioritasnya. Yang pertama adalah E dengan skor 5. Berikutnya C dengan skor 4. Selanjutnya Do dengan skor 3. Berikutnya lagi A dengan skor 2. Dan satu lagi B dengan skor 1. Oke, selanjutnya nomor 15. Nomor 15 ini berkaitan dengan soal TWK. Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia selain abad ke-11 dan 13 adalah abad ke-7, 8. Bukti yang memperkuat pendapat tersebut adalah kenyataan historis bahwa A. Angka yang tertera pada nisan Sultan Malik al-Soleh menunjukkan abad ke-7. B. Ditemukan makam Fatimah bin Maimun di lereng Gresik. Terus yang C. Marco Polo berpendapat agama Islam banyak berkembang di Sumatera semenjak jatuhnya Sriwijaya.
Yang do, kawasan Nusantara dan masyarakat Nusantara telah menjalin hubungan dagang dengan India, China, Arab dan Persia. Arab atau Persia. Yang E adalah penduduk Nusantara sebagian besar masih berada pada tingkat rohani yang rendah. Sekarang ini kita mencari pilihannya ya. Yang pertama, angka yang tertera pada nisan Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan angka 1297. Seharusnya ini abad ke-13. Jadi yang A tidak tepat. Yang B, ini makam Fatimah bin Maimun di Leran Gresik ini adalah tahun 1082 atau abad ke-11. Jadi dari yang C juga kurang tepat, yang E tidak tepat. Jadi yang tepat adalah pilihan yang do. Oke, selanjutnya nomor 16. Peristiwa sejarah yang menjadi tonggak persatuan dan kesatuan Indonesia adalah, ini ada beberapa pilihan. Jadi yang menjadi tonggak persatuan dan kesatuan Indonesia pada peristiwa sejarah yaitu Sumpah Pemuda. Selanjutnya nomor 17. Upacara pelantikan presiden menunjukkan terpenuhinya salah satu hak yang dijamin dalam Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, kurang tepat. Yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, juga tidak tepat. Yang C. Persatuan Indonesia, kurang tepat. Yang do, yang E nya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang paling tepat ini yang do ini ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Oke, soal berikutnya. Hasil penyidikan terhadap kasus Tanjung Priok menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM berat. Dengan demikian proses penanganan kasus pelanggaran HAM dapat dilanjutkan ke tahap, ini adalah tahap-tahapan dalam pemeriksa perkara pidana. Pertama kejadian hukum, terus penyelidikan, berikutnya adalah penyidikan. Di sini setelah penyelidikan, langkah selanjutnya adalah penyidikan. Jadi jawaban yang paling tepat dari A, B, C, D, E adalah yang B, penyidikan. Oke, sekarang nomor 19. Ini nomor 19. Setiap pengendara memiliki hak sama untuk menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pengendara harus mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, ambulan, atau mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang dimiliki seseorang, yang A, dapat dipenuhi secara mutlak. Kalau kita amati ini tidak tepat ya, karena ini ada meskipun kita memiliki hak untuk menggunakan jalan raya, tetapi harus mendahulukan pejalan kaki, menggunakan ambulan dan pemadam kebakaran ini, jadi tidak dipenuhi secara mutlak. Terus berikutnya, dilaksanakan dengan tanggung jawab. Ini tepat, tapi tidak ada hubungannya dengan soal ini ya. Terus kemudian C, terbatas dengan hak asasi orang lain. Ini sepertinya yang tepat ya. Jadi dia memiliki hak menggunakan jalan raya tapi terbatas karena hak-hak asasi orang lain, seperti ini tadi ya, pejalan kaki, terus kemudian ambulan atau mobil pemadam kebakaran. Oke, yang do, pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat, tidak tepat. Yang E, diikuti hak menjalankan kewajiban hak asasi manusia. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke, berikutnya. Perhatikan hak-hak berikut. Hak untuk mengemukakan pendapat, terus kemudian hak berkumpul dan mengadakan rapat. Ketiga adalah hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak-hak tersebut terangkum dalam Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak tepat ya, karena biasanya kalau sila ketuhanan yang Maha Esa ini berkaitannya dengan peribadahan. Oke, selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga kurang tepat. Yang C, persatuan Indonesia, ini juga kurang tepat. Yang D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini yang tepat ya. Jadi ada hubungannya dengan kepemimpinan atau permusyawaratan. Terus kemudian yang E adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang do.